ujung adili, maka masuk neraka. Jadi kalau Tuhan mau ujung-ujung berhitung, mengadili, mau tadi mengawin apa, yuk diadili, ujung-ujung diadili, adilnya selamat kita nih. Tapi kalau seandainya Allah bersikap lawan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, nah dosa ganan menjadi halus, bahkan bisa diampuni oleh Allah. Karena itu kita ada awam meremehkan dosa. Adapun barang yang dan sebagainya lagi, dan juga tiada berguna kalau menyesal di belakang harinya. Namun sudah yang mati kita menyesal lagi. Sudah Tuhan misalnya, cakap aku hari lagi anomnya awal. Sudah Tuhan, cakap aku semalam tuh cakap ini kita awal lagi cakap. Adapun barang yang menolong lagi akan manusia supaya jangan sampai ia membuat satu dosa, menuruti hawa nafsunya, dan supaya ia boleh dapat selamat daripada siksa di akhirat. Nah maka di antaranya pulang yang menolong ini menjadi sebab kita tuh selamat dari menggawe dosa, itulah sebutan dan ingatan. Artinya mengingatakan hal ihwal mati, nah dan kubur, diganang kita kubur seorang. Nah maka itu pasti sudah tuh kada kalau diliong-liong sudah sampai wayahnya. Yang tak dapat tiada mesti ia akan dapat. Nah, jadi ada kaum maliong, mau ada mau, siapa aja tuh, maka tak bukti sudah. Kayak pian, bisi laki, nah, sudah masuk kubur. Bisi kuitan, sudah masuk kubur. Ada yang bisi anak sudah masuk kubur. Pak, ada bisi kawan. Kami semalam berketawaan lawan-lawanan. Ada lagi orangnya sudah. Nah. Jadi ini kita kematian ini sudah pasti. Nah lalu kita mengatakan itu, wah punya itu mati ini. Maka caranya mati dipatak biasanya kayak kucing habis kisah ada. Nah sekalinya ada permasalahan yang harus kita hadapi. Hal ihwal kematian. Hal ihwal kematian ini ada yang mati nyaman, ada yang mati sakit, ada yang mati macam-macam keadaannya. Itu tergantung kebiasaan kita lagi sehat. Bagi kita hidup nyaman nih kayak apa kebiasaan kita. Imbah tuh dikubur pulang. Nah, kayak apa nasib kita dikubur? Tergantung amal soleh kita pulang. Amal kebaikan yang soleh. Ini ada amal, ada soleh. Tiada mesti ia akan dapat. Dan ingat pulang akan bangkit daripada kubur kepada mahsyar. Nah, dikubur tuh misalnya disiksa, imbah dibangkit dikira nyaman sedikit, sekalinya banget lagi. Jadi dibangkit dari kubur itu yang selamat, yang nyaman, yang berpakaian, yang berhias, berkendaraan, diberi makan, diberi minum, dilayani, itu yang ketika dalam kuburnya sudah kayak surga. Amun di kubur sudah kayak jurang api neraka, ketika dibangkit banget lagi sabarnya. Nah, jadi orang di kubur nih berharap-harap siapa tahu ibadah di kubur ini dibangkit ini ya ada kenyamanan. Sekalinya sekali hari kebangkitan malah berbanget lagi. Dan perihal ihwal hari kiamat. Jadi kita ini membicarakannya dari ini, menyebabkan bermula tiap-tiap amal soleh. Nah, tiap-tiap amal yang soleh. Nah, contohnya daripada sembahyang, puasa dan lain-lain ibadah. Satu, tiga itu. Dan di hati kita sadar dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, ini amal batinnya. Jadi amal zahir digawi, amal batinnya disadari, yaitu minimal kita bisa kesadaran dengan pertolongan Allah Ta'ala dan kelebihannya, maksudnya anugerahnya, maka menjadikan sekalian itu. Nah, jadi kita beribadah yang zahir digawi, tapi di hati sadar kita ditolongi Allah, maka sekaliannya itu menjadi segala kesenangan di dalam kubur. Maksudnya apa tuh? Maksudnya ibadah kita payu, dihargai Tuhan, jadi pahala, lalu jadi sebab kita nyaman di dalam kubur. Nah, melebihi dari sepasang pengantin. Nah, artinya orang kawin Tuhan, nah, nyaman. Nah, sekalinya di kubur ini, sekalinya alahan pada pengantin. Ini bagi orang yang beramal soleh. Nah, cuma amal solehnya di sini dua sisi.
Pertama, jujur dalam pandangan fikih sesuai lawan syariat yang digawi, cari bersembahyang, puasa sesuai rukun syarat sahnya, dijaga pembatalnya, dijaga adabnya, dan hati jasidin sadar dengan pertolongan Allah. Nah, bila ada sadar dengan pertolongan Allah, ya timbul hati itu berpenyakit, penyakit ujub, penyakit riya dan sebagainya. Nah, lalu ibadah yang baik tadi lalu jadi cacat. Nah, kalau ternyata hati sadar ditolongi Allah misalnya, nah maka jadilah itu menjadi kesenangan di dalam kuburnya. Ibadahnya itu jadi kesenangan di dalam kuburnya, lebih dari kayak pengantin. Demikian pula di dalam surga dengan segala rupa nikmat yang besar-besar. Nah cumalah ini kita disuruh beramal baik, disuruh beramal yang di batin juga. Nah, maka atas semua itu kita sadar sebenarnya kita awal beramal, kita hendak menggawi amal baik, awal pulang beramal seluruhnya itu ditolongi Allah. Lalu seandainya Pak Allah ada menolongi, kata kawan kita beramal. Jangan beramal dan niat saja kata kawan. Iman itu orang yang di hati ini kita kawan menggandang Tuhan, kawan ingat dengan Tuhan, Tuhan juga menolongi. Lalu imbah kawan beramal, kawan di hati ini ikhlas, diberi pulang oleh Allah dan jalan pahala. Bahkan disegerakan Tuhan di dunia, yaitu buah dari amal ibadah. Buah dari amal ibadah itu diantaranya hidup lapang. Cuma puncaknya buah dari ibadah yang Allah segerakan di dunia adalah Allah beri ma'rifat kepadanya. Nah, karena di akhirat orang diberi pulang surga. Berarti sebenarnya kita ini dari awal, pertengahan sampai akhir yang ada di diri kita ini kebaikan Allah SWT. Nah, sadar kita dari awal mulai bangun kuring sampai kuring, dari mulai start sampai kena ujung seluruhnya itu kebaikan Allah. Jadi kita dalam pandangan tauhid nih ada lalu-lalu berisi kebaikan. Nah, yang kita jalani ini seluruhnya kebaikan Allah Taala. Lalu hati himong lawan Tuhan. Nah, maka orang yang beribadah hampir 2 rakaat, tapi tenggelam dalam memandang nikmat Tuhan, tenggelam di dalam memandang kebaikan Allah, anugerah Allah. Nah ini benar-benar pahalanya. Alang benar Tuhan menukari, membalas. Dan ini yang perlu kita sadari. Lalu di sini bermula tiap-tiap amal saleh daripada sembahyang, puasa dan yang lainnya ibadah, maka dengan sebab pertolongan Allah Taala dan dengan anugerah kelebihannya, maka menjadilah sekalian itu amal ibadah menjadi segala kesenangan di dalam kuburnya lebih daripada pengantin. Demikian pula di dalam surga dengan segala rupa nikmat-nikmat besar. Dan tiap-tiap amal maksiat kan lawanannya, maka dengan keadilan Allah Ta'ala bahwa sekalian itu maksiat, itu hanya dibalas oleh Allah. Siksanya mulai dari dalam kubur. Nah, ketemuan ya Tuhan. Nah, ayo yang hidup sekehendak hati, melanggar hukum Tuhan, itu ketemuan lawan siksa di kubur. Menjadi amal ibadahnya tadi menjadi rupa binatang yang buas-buas. Yang dahulu pernah misalnya menyambat orang menjadi orang, maka sambatan cacian itu jadi binatang yang buas-buas. Yang binatang tersebut daripada api. Nah, menyiksa akan dia di tiap-tiap hari hingga hari kiamat. Nah, makanya kita menganggap inilah. Nah, pertama kita lakukan diri kita nangka itu. Kedua kita mahayakan kalau hubina mama kita nangka itu. Atau kalau hubina laki kita kayak itu. Nah, maka disuruh kita mendoakan. Nah, mendoakan baca surah Yasin, doakan doa. Ada bisa baca doanya di hati aja bisa. Jadi ya Allah, berkat surah Yasin ini jadikan pahalanya, lipat gandakan pahalanya. Nah, ulah hadiahkan lawan laki ulun, ulah hadiahkan abah mama ulun. Maka berkat surah Yasin ini ampuni dosa mama abah ulun, beri keduanya rahmat. Nah, kayak itu kasih sayangi mereka. Apa sih kita aja? Cuma dua haul apa jangan ada apa? Hanya 2 haul intinya kayak itu bang juga. Memintakan ampun, memintakan rahmat dan kurang yang dikubur.
tapi ada yang dibaca. Namun langsung minta ampun banget bagus saja juga. Cuma apa yang disalahkan itu namanya berdua paling. Baca Allah 3 kali. Hadiahkan. Itu. Atau misalnya kita nih di warung lah, makanan di warung pian tekanan banyak rezeki duit misalnya. Dilihati oh itu pina ada duit ketahuan jadi pina mangusang. Itu pina lalu pian bayariakan misalnya di warung nih. Pian bayariakan misalnya. Betul pian samuyakan pulang. Nah, di hati pian bandinya ya Allah. Nah ini lipat gandakan pahalanya, purun hadiahkan non abah mama dikubur. Ada sekarang bapak kali namanya orang mahal ke rumah, cukup itu kan? Jadi artinya mudah aja tuh setiap kebaikan kita niatakan pahalanya sebagian abah mama dikubur. Nah, lalu habis pahalanya kan habis. Nah, jadi malah pahalanya pun berlipat ganda, kita pun tetap dapat pahala juga. Nah, itu jadi simpel aja, pada sulit tuh. Nyadar aja orang tuh bilangnya wayah tanggal sampai tanggal yang mau nih, pina bingung, pina pusing, apa yang bukan sudah ini pun lagi pikiran darahnya. Jadi kada pinalin kada ambil surah Yasin baca, tutup aurat, kelihatan aurat baca surah Yasin. Dulu ibadah yang asal baca surah Yasin Kok anak mengingat orang acara mahal yang ada misalnya bahaskan misalnya asal baca surah Yasin. Nah, lalu niatakan hendak baca 2 haul kada bisa, kada mesti harus mengingat guru baca 2 haul itu. Nah, niatakan aja pikir maka sejam di buku punya. Menyusun kata-kata aja kada bisa. Itu aja Allah paham aja tahu aja maafin jawaban. Dan tiap-tiap amal maksiat maka dengan keadilan Allah bahwa sekalian itu mula-mula siksanya di dalam kubur menjadi rupa-rupa binatang yang buas, yaitu daripada api menyiksa dia di tiap-tiap hari hingga hari kiamat. Maka kemudian daripada itu dengan beberapa siksa pula di dalam api neraka. Nah, maka pikirkanlah baik-baik hai anakku sesungguhnya. Memang Tuhan pada sehingga jadi kita ini sebenarnya bertahan alhamdulillah kan. Pikirkanlah bagaimanakah engkau jadi bagaimanalah engkau punya rajin misalkan beranu nih mengambil kiasan beranalogi nih nyawa misalkan rajin membersihkan tempat tidur dengan menjauhkan segala nyamuk daripadanya, ada lipas dihaga misalnya, dan memupuk segala dupa ini supaya harum nih memandang dupa, supaya kamar nih harum, atau menaruh segala kambang atau menyampur cakap ini kan sampur tuh. Nah, supaya engkau boleh dapat enak tidur di dalam engkau punya malam itu, maka hendaklah sungguh-sungguh lebih daripada itu bahwa engkau pun rajin mengamalkan amal soleh yang boleh engkau dapat senang di dalam engkau punya kubur. Nah, jadi anggaplah kubur itu kamar kita yang asli. Kalau kamar kita di sini nanti kita berusaha supaya indah, supaya bersih, supaya harum, kayak apa lagi? Kamar kena kubur harus dipikirkan dahulu itu. Sedangkan kamar di kubur ini dengan lama masanya, ada yang satu tumatan tuh. Maka sungguh-sungguhlah engkau menjauhkan segala maksiat supaya engkau selamat daripada siksa kubur. Maka jadidin berkasihanlah engkau terhadap diri engkau, jangan sampai engkau lalai sehingga dapat ditipu oleh syaitan. Nah, jadi manusia ini kebanyakannya bila kurang berwirid, biasanya tuh dihaur-haur syaitan gitu. Oh kenapa aja bila mudah benar digoda syaitan dasar kurang berwirid? Karena senjata kita menghindari syaitan ini diantaranya berwirid. Rajin berwirid pagi dan sore timbang 5 waktu, insya Allah dipelihara oleh Allah. Dengan mengikutnya engkau punya hawa nafsu. Jadi syaitan ini menyuruh kita mau pakai hawa nafsu sehingga membuat sesuatu daripada kejahatan. Nah, yang akan tersebut nanti kejahatan tersebut di pasal-pasal yang akan datang gitu kan. Maka engkau dapat menyesal selama-lamanya. Jika engkau tiada bertaubat sungguh-sungguh sebelum engkau mati, dapat penyesalan. Jadilah taubat ini pada 2 wilayah. Pertama, wilayah ketika kita imbah bermaksiat segera bertaubat.
umur dari tahun. Yang kedua, ketika kita hendak beribadah, kita bertobat ya. Nah, supaya apa? Supaya ibadah kita ini dijaga oleh Allah dari penyakit hati. Nah, kita sadar dari kita ya Allah. Nah, kita bila ingin beribadah inilah, tapi kita masih mengakali satu dosa, maka ibadah kita ini tadi ditolak oleh Allah. Nah, maka kita harus tahu dosa itu jangan-jangan selama ini aku berdosa, tapi kita harus sadar di antara dosa yang harus sadar itu hubbud dunia. Saya melawan duit, bakhil aja kita. Ini kita kan nggak ada sadar, begawi aja kita biar beramal beribadah aja, tapi ada di hati hubbud dunia, maka ibadah itu ada pahala ditolak oleh Allah. Walaupun sah menurut fikih, maka kita bertaubat sama Tuhan. Astagfirullah, ini waktu berdiri masa sembahyang, astagfirullah. Nah, tahu dulu apa yang diistighfari, yang disesali. Ulungnya Tuhan ini dasar hubbud dunia. Kenapa ciri hubbud dunia? Amal benar, ada lilih baju di tangan. Maka ini yang diistighfari, ini yang kita sesali. Karena ada kalau masuk surga orang banget. Nah, jadi ciri orang yang dikuasai oleh nafsunya ketiga lah dalam dunia ini. Nah, pertama, inya ada hawa mengambil yang halal hingga tercampur-campur dengan yang haram, itu ciri nafsu menguasai dirinya. Yang kedua, seandainya halal juga inya ada hawa menggunakan sebagai ibadah, ini ciri nafsu yang menguasai dirinya. Yang ketiga, hawa beribadah dengan yang halal tapi bakhil. Nah, ini ciri nafsu juga yang menguasai dirinya. Nah, jadi mau hendak selamat di dunia ini daripada nafsu dan godaan syaitan, tiga cirinya. Yang halal aja di dunia ini, walaupun banyak tapi halal. Daripada sedikit maka haram. Imbahnya itu pulang yang halal ini sedikit ke banyak lah. Bawa beribadah, niatakan dengan beribadah. Nah, manang kita dari nafsu tuh. Yang ketiga, jangan sampai yang halal ini kita cintai berlebihan sampai kita menjadi posisi orang yang bakhil. Karena al-bakhil aduwwullah, musuh Tuhan. Allah Tuhan memberi surga lu musuhnya. Dia menjawab. Dalam riwayat itu walau kana aliman, sekalipun orangnya alim. Dalam satu riwayat walau kana abidan, sekalipun dia ketujuh beribadah, rugi. Nah, jadi cirinya terjadi kalau kita memang bertafakur nih, aku ini sekalinya masih mau menjamba yang haram atau yang subhat yang tidak jelas, nah berarti nafsu itu pun masih kuat. Maka bila nafsu masih kuat, itu ada jauh-jauh awaknya lawan syaitan. Syaitan ini mau berparak lawan orang yang nafsunya kuat. Karena nafsu ini modal syaitan untuk mendorongnya mengerjakan yang salah-salah. Tapi kalau nafsunya kalah lawan akal kita, syaitan ada modal hendak membujuk kita. Nafsu itu ya kita ini nafsu sebenarnya. Ternyata kita kuat nafsu ini akal kalah, di para itu setan, ya setan tambah deh lagi. Kalau aku ngambil yang haram menambahi, itu maksudnya. Caranya akal kita yang menang, nafsu kalah, setan kada berkutik. Nah, yang hendak jadi bahan yang menggoda kita, ada. Nah, maka akal ini akan jadi kuat, akan jadi cerdas bila diasah dengan ilmu. Nah, jadi bilanya ilmunya ada, akalnya lalu jadi cerdas. Tapi mau ilmunya ada, akal ini bisa kalah lawan nafsu. Makalah bilanya nafsu sudah mulai menang, akal kalah, digoda syaitan, lalu ambil yang haram tak, ditakuk, lalu kebangat saya. Karena makanan haram ini dua efeknya. Kecenderungannya hendak menggawi maksiat, malas menggawi kewajiban. Jangan yang sunnah kewajiban dipolir. Ini efek makanan yang haram. Maka hari-hari pulang adalah babangan. Nah, belum lagi pergaulan pulang, pergaulan yang ada bagus. Nah, maka pergaulan yang ada bagus, makanan yang haram, inilah yang utama sekali menyebabkan nafsu di diri kita tuh manang merajalela jadi raja, sehingga syaitan menghurung lawan diri kita. Nah, itu sebabnya. Tapi kalau kita tahu menjaga makanan halal, menjaga pergaulan yang baik-baik aja, nah mau menuntut ilmu, nah ini mudah ya, dan mau berwirid, nah ini mudah selamat. Hakikatnya Allah juga yang menyelamatkan, nah cuma ada sebabnya.
Maka dia sendiri berkasihankah engkau daripada diri engkau, jangan sampai engkau lalai sehingga dapat ditipu oleh syaitan dengan mengikuti engkau punya hawa nafsu, membuat sesuatu daripada kejahatan yang akan tersebut di pasal-pasal yang akan datang. Nah, maka engkau dapat menyesal selama-lamanya jika engkau tiada bertaubat sungguh-sungguh sebelum engkau mati. Bermula segala maksiat terlalu banyak bilangannya, maka disebut di sini setengahnya yang sering dikerjakan oleh orang yang kena godaan syaitan dengan tipu daya syaitan juga. Pasal yang ke-10. Nah, jadi yang pasal yang ke-9 tadi intisarinya mau kita mau aja atau faktor akhir kesudahan hidup kita tentang bahwa kita ini pacang mati, pacang dihisab, pacang di dalam kubur, pacang terjadi kiamat. Nah, insya Allah ini mawai kita nih mawas diri, mawai kita sadar. Tapi kalau kita jarang mengganang hidup anak sihat ya, mengganang hidup rasa lawas ya, mengganang anak memikirkan kayak apa supaya di dunia nyaman ya, hidup itu jadi pikirkan. Nah, ini biasanya cenderung mudah mengerjakan maksiat. Pasal yang ke-10 menyatakan segala hadis atas tiada harus, masih tidak harus ini ada boleh. Ada boleh perempuan keluar dari rumahnya dengan perhiasannya. Nah, artinya perhiasannya ditambah-tambahkan gaya emas 3 kilo di tangan kanan. Nah, ditambahkan. Jadi barat emas di tangan. Dapat dilihat padanya oleh orang laki-laki. Nah, jadi mau anak bapak kalian juga pakai emas jangan ditambah-tambahkan. Sebab bilainya mana emas itu kan di mana diangkat di tangan kada. Kalau kelihatan emasnya kelihatan juga auratnya itu loh kan. Yang melihat laki-laki yang lain muhrim seorang, nah lalu jadi dosa. Coba lihat emas tuh di mana mah Anda di telinga ada. Nah, amun itu tapi kalau dulu nggak ada kelihatan. Anak mau kayak emas, tahu kayak telinga. Yang melihat telinga kita ini laki-laki halat terjadi dosa kan? Gara-gara emas saja. Jadi memakai emas itu ada salah sebenarnya. Nah, kalau bini-bini, tapi kalau yang ditampaykan di wilayah yang aurat, nah satu kalau jadi berdosa. Dan tiada harus pulang lah. Nah, jadi walaupun emas tuh kenalnya kayak polikar bica, apa aja tuh disembunyikan aja di tangan. Maka itu kayak supaya orang melihat ya, ada kayak di atas kamera konsumsi. Emas kayak polikar bica banget. Ada no. Apa hukumnya ya? Amunnya ria atau dosa. Dan tiada harus perempuan pakai kembang atau wangi-wangian. Nah, ini maksudnya minyak harum. Nah, jangan bibinian pakai minyak harum. Nah, yang terlalu menyengat benar nih. Kita amun sekadar menyenangkan bau aja ada apa-apa, sekadar aja. Nah, jangan menyengat-nyengat 200 meter kadang-kadang sudah baunya. Ini anak ijah nih ya. Ketahuan sudah. Maaflah mengarang sama kebetulan aja enggak. Nah, orangnya belum ada. Baunya sudah ada ngaran. Dan orang tahu siapa lagi kalau bukan lagi ijah. Bisa mendengar itu tuh nah. Jangan jadi. Lalu wangi-wanginya ini boleh kalau jadi rumah. Kalau keluar berjalan, nah hati-hati. Lalu harumnya itu dapat dicium oleh orang laki-laki, maksudnya laki-laki halatnya mencium harumnya, nah ini kada boleh karena itu bisa menimbulkan syahwat. Nah, siapa nih kalau mencangangi orangnya mencangangi mak bungasnya apa ya, nah lalu kan berlanjut kisahnya nih. Nah itu yang jadi haram. Bermula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu mamratin istata'arat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyah. Artinya siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian maka ia berjalan di antara laki-laki supaya boleh orang dapat mencium wanginya, maka berdosalah perempuan itu sebagaimana dosa perempuan yang berbuat zina. Nah, ini hati-hati ya, ini kan kayak artinya jangan terlalu benar, cukup kita aja mencium.
Dan tiap-tiap mata laki-laki melihat padanya, maka hukumnya jadi matanya berzina, membuat zina juga sama. Jadi maulah laki-laki melihat, jadi yang melihat yang dilihat dihukumi berzina. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah jadilah yang bagus ninto, mana minyak harum ninto di rumah bagus minyak harum, mana keluar rumah bang, sasadangi aja gitu. Lalu apa sasadan itu ingat mana, ingat supaya hilang bau aja cukup aja. Jangan lupa kita yang mandi bau, mandi tidak benar itu tangan orang udah yang kita hilang bau aja cukup aja. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, nah kan ini Nabi memadahi kayak itu. Nah, jadi kita masih ciri orang yang terkumpul lawan Nabi kita. Kita ada masih, nah ciri orang yang kayak terkumpul lawan Nabi. Nabi di surga, terkumpul lawan Nabi di surga juga. Kita terkumpul lawan Nabi di mana lagi kita? Jadi Nabi pulang, "Min imra'atin takhruju fi suhratin min ad-dhik, fa yanzuru rajulu ilaiha illa lam tazal fi saqatillah hatta tarji'a ila baitiha." Artinya tiada ada seseorang perempuan yang keluar dari rumahnya dengan perhiasan dan wangi-wangian. Arti perhiasan ini membuka aurat maksudnya lah. Dengan wangi-wangian hingga dapat dilihat padanya oleh orang laki-laki, hanya ia, melainkan di dalam murka Allah Ta'ala hingga ia pulang ke rumahnya. Nah, bisa panjang jalan di dalam kemurkaan Allah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idzni zawjiha, la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a." Artinya siapa saja perempuan keluar dari rumahnya dengan tiada izin daripada suaminya, niscaya diberi laknat oleh segala malaikat atasnya hingga ia pulang ke rumahnya. Nah, jadi dapat laknat Allah, dapat laknat malaikat. Ya kayak inilah dosa Allah Ta'ala melaknat malaikat aja kita. Kalau mendoakan kita doa baik, kabulnya. Sebab doa malaikat itu, malaikat tidak ada berdosa, kabul. Tapi bila malaikat melaknat, kabul juga. Coba kita bayangkan. Ini seharian dapat laknat Tuhan. Nah, seharian misalnya di luar ada izin non laki, seharian dapat laknat Allah Ta'ala, dapat laknat malaikat. Maka sudah kada dapat izin, maka wangi-wangi, mau muka aurat pulang. Tapi kita dubol kita itu nah, berlapis-lapis. Coba kita bayangkan iblis sekali aja kena laknat kayak apa nasibnya. Iblis sekali aja ada bala-bala, sekali aja kena laknat iblis seumur hidup dapat titel laknatullah. Dan apa ujung akhir dari iblis karena laknat Tuhan? Ujungnya adalah kekal dalam api neraka. Nah, sekali aja kena laknat, ada masih manfaat sekali iblis tuh. Padahal iblis itu pangkat tinggi kan, tinggi daripada malaikat asalnya. Jadi seluruh bumi ini sakilan aja kada pernah luput dari tempatnya beribadah iblis nih. Kamu kita kan pengen beribadah sudah. Cuma sekali kada masih dengan Tuhan dapat laknat seumur dunia dan sampai kepada kekal di api neraka. Kita misalnya ada masih dengan Tuhan berkali-kali, keluar rumah ada beribadah lawan laki misalnya, atau keluar rumah menjemur bau harum misalnya nih, atau keluar rumah misalnya membuka aurat berkali-kali juga karena laknat cukup itu makan. Sebenarnya apa urusan bermaksiat tak banyak kita pada iblis. Dipikir-pikir nih, tak banyak kita, makanya kita kadang-kadang melaknat orang iblis. Iblis dia mesti melaknat aku, membanyakan banyak nyawa, rusak. Iblis sekali aja ya. Nah maka di sini dibacakan, tinggal kita aja lagi jadi menyadari. Sudah tahunan kayak ini, nah kita lagi waspada. Sebagian lagi menyatakan firman Allah Ta'ala di dalam Quran, atas tiada harus, artinya kada boleh perempuan berbicara pada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, pandai-pandai lain laki seorang, lain laki-laki itu anak seorang, anak seorang ada berapa? Ini lain laki seorang, lain anak, lain anak, lain kuitan, tapi laki-laki pindah bebas bapandir, ini kada boleh juga.
dan bukan suaminya. Nah, ada boleh. Hanya boleh jika ada yang fardu. Nah, kewajiban buat bicara. Maka yaitu harus, tetapi dari belakang dinding juga. Nah, ini kata kota malahan kita nih. Karena itu paling menjaga mata. Nah, jangan tiada melihat satu sama lainnya. Berhari kan masih kau mamalkan wah ini mamalkan itu tengah hari sedikit. Makanya kita ada kau ada minta ampun sama Tuhan. Firman Allah Taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Artinya bermula apabila kamu minta sesuatu barang daripada perempuan, ada keperluan apa? Misalnya keperluan dunia nih, yang bukan kamu punya mahram, lain bini seorang, maka kamu memintanya ia dari belakang dinding dengan tiada melihat satu sama lain adanya. Dan lagi firman Allah Taala pula, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Artinya berkata, artinya sampaikanlah olehmu wahai Muhammad kekasihku pada umatmu yang laki-laki yang beriman. Nah, bunyi sampaikannya Tuhan, yaitu memejamkanlah mata mereka itu, pejamkan mata mereka itu daripada melihat perempuan yang tiada harus. Nah, jadi laki-laki disuruh jangan melihat, dan memeliharakan oleh mereka itu akan kemaluan mereka itu satu daripada membuat zina. Dan firman Allah Ta'ala pulang, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Artinya Nabi kita sampaikan pulang, nah Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi, sampaikanlah kepada umatmu yang bini-bini, yaitu yang beriman, pejamkan mata mereka itu daripada melihat laki-laki yang lain, laki seorang, lain abah seorang, lain dan sanak seorang. Nah, dan memeliharakan mereka itu akan kemaluan mereka itu daripada membuat zina. Nah, jadi menyuruh menjaga mata ini Allah Ta'ala langsung sebenarnya. Allah Ta'ala langsung. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu zawaratil kubur. Artinya diberi laknat oleh Allah Ta'ala atas perempuan yang suka pergi ziarah kubur. Nah, jadi ziarah kubur maksudnya mengantar mayit ke kubur. Nah, ini hati-hati. Kalau kebanyakannya lelakian, bibitnya berjudi sedikit. Boleh aja bang, baik-baik juga, jangan bergabung-gabung. Maksudnya. Jadi anak sholat ke kubur itu, nah itu pengaman itu juga lelakian. Nah, petugas lelakian kan masak, sholat, menguburkan, baca surah Yasin, kadang itu bertakbir, itu tutung berdua. Boleh kami itu lelakian yang lelakian halal nih, hanya datang bibiniannya. Itu caranya. Jangan bibinian patah aja. Baru lagi kuntung, masih campur bagaimana aja. Jangan. Ada tuh laki itu ya, ada boleh, ada masalah laki dikubur, masalah banyak lelakian di situ. Nah, itu masalahnya. Jadi siapakah yang meninggal, maka hendaknya kalau warga yang bibininya dari yang meninggal tuh silakan jadi tambah kubur boleh aja, cuma bagi sedikit. Nah, jangan bergabung-gabung, kita kampung-kampung. Yang mulai jadi dilaknat oleh Allah. Ini bacanya, melaknat oleh Allah yang suka pergi ziarah ke kubur tadi. Nah, sama kayak ziarah ke kubur yang kayak kita biasa nih, harusnya bila ada sebanyak lelakian kita cari ke tempat yang ada banyak lelakiannya. Nah, jangan tak kampung-kampung. Nah, kalau di kumpul alhamdulillah balik ke situ laki-laki ada jalannya, ada tempatnya. Ini ada jalan masuknya, ada tempatnya, kita tak kampung. Nah, ini yang bujur sebenarnya. Kampung yang tak kampung itu yang sebenarnya kita bakal hendak beribadah, tapi caranya dilarang oleh Allah. Nah, jadi bukan dilarang ziarah kuburnya, bini-bini lah, dilarang bisa kumpul lelakian itu nah, yang lain mahram seorang itu maksudnya. Cuman nih kita nih, ada pun sudah kebiasaan, makanya bila ada jual meninggal misalnya kan umpat jual, nah dulu sudah menyampaikan lah ini. Jadi umpat jual ke kubur boleh aja tapi baju dicuci. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitu nisaan min ummati yu'adzabna bi anwa'il 'adzab. Artinya Nabi, aku melihat banyak perempuan daripada umatku disiksa di api neraka dengan rupa-rupa siksa. Nah, dan disebut di sini maknanya hadis ini saja. Artinya macam-macam siksa kita. Bermula setengahnya di
Di antara siksa perempuan yang dapat berupa siksa itu bahwa digantung di rambut kepalanya di atas api neraka. Nah, makanya itu perempuan yang melihatkan, arti melihatkan ini membukakan akan rambutnya atau badannya kepada orang laki-laki yang halat. Nah, jadi siap-siap aja kita bila ketujuh mau merayakan aurat, maka digantung di situ, terutama sekali rambut. Dan setengahnya lagi disiksa digantung dengan lidahnya. Nah, di lidah diikat digantung, di bawahnya api. Maka itu perempuan yang suka mengatakan akan suaminya, ini memandir laki. Bapak kira laki dimandir, laki itu pamanar bener aja. Laki itu macam-macam ada buin itu. Nah, kasihan laki, ilik-ilik mata laki. Dan suka mengatakan orang dengan memaki-maki, menyempet-nyempet orang, berpandir misalnya. Tapi memanggil orang tidak bagus. Atau dengan mengumpat atau ini menggibah. Memaki dan menggibah balik. Nah, kalau memaki ini berhadapan, menyempet. Kalau menggibah itu belakangan, itu pun tidak boleh. Bila itu kita gawe, maka diikat lidah kita, digantung. Nah, itu di bawahnya api neraka disiksa. Dan setengahnya digantung titiknya, kastilanya kita. Makanya itu perempuan yang, nah ini. Dan diikat di situ, dikasih diikat digantung. Itu perempuan yang ini yang mengotorkan tempat tidur suaminya. Nah, selingkuh dia kita. Jadi benar nih. Jadi ini ketahuan kena bila misal ya kan, misal pian ketemu non kawan di neraka misal. Oh dibilang orang sama-sama ketemuan non kawan ketemu di neraka. Oh dibilang bang. Nah kalau misalnya ketemuan kita lihati, sekalinya dikasih lagi gantung orang. Nah ini kan non selingkuh atau doyannya. Nah ini. Dengan perbuatan yang keji itu maksudnya lah. Dan setengahnya lagi diikat dua kakinya kepada titinya. Itu yang hasilnya deh. Artinya dirimpung orang dan diikat dua tangannya kepada kepalanya. Nah, itu dirimpung, disiksa, dibandang di api. Maka itu perempuan yang tiada mandi daripada hadas besar. Nah, bahkan ini nih. Nah, ada dua mandian sih deh. Mandi ya itu Pak. Maka ada mandi wajib. Kalau mungkin ada mandi juga cuma ada mandi wajib. Maksudnya tuh bisa sebenarnya jangan ini. Dan tiada mandi daripada haid. Dan meninggalkan sembahyang. Nah, itu kayak sembahyang itu bapak mandi wajib. Jadi kita dirimpung orang ini. Dan setengahnya lagi disiksa dengan dijadikan kepalanya kepala babi. Dan badannya badan keledai. Maka itu keledai Allah. Maka itu perempuan yang suka mengadu asah satu sama lain, membuat namimah itu adu asah dan suka berdusta. Jadi mau kepala kayak babi, awak kayak keledai, disiksa di api neraka. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utulihtu binar, faraitu akthara ahliha an-nisa." Artinya aku melihat api neraka, maka yang banyak aku melihat orang yang dapat siksa di dalamnya, yaitulah segala perempuan di situ. Jadi banyak bini-bini. Nah, cuma kena bila ini sudah diisi laki, bila perempuan disiksa, laki itu kena dipanggil. Dipanggil, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa sampai bini ini disiksa? Apakah ada andil dari laki? Nah, tapi kalau seorang suami disiksa, bini masuk surga, bini kada dipanggil, bini kada dikiau. Nah, ini kalau biar bini-bini pulang, nah, laki masuk surga, yang bini masuk neraka. Ada Allah ya mereka. Tuh haji itu kayaknya dulu masuk. Nah, dikiau haji ini nih. Tadi jadi, ini apa bini nyawa sampai masuk neraka? Apa kan sebabnya? Kali itu dulu. Akhirnya tadi jadi dari kurang 3 mis. Jadi. Nah, tapi kalau yang bini masuk surga, yang lagi masuk neraka, terus nyelonong masuk surga. Goodbye. Ini goodbye. Ini sabar benar bang yang bini. Yang laki kada sembahyang, taat yang bini. Nah, asal jangan menyuruh aku sembahyang yang bini. Mungkinnya bersembahyang marah, itu kan ibadah ada masih juga. Kadang yang laki mabuk datang ke rumahnya, bini sabar, tetap taat tahun laki. Tatapnya memberi sembahyang, ada ubat dia mabuk, terus ada laki mabuk. Nah ini nih, nah yang laki membawa makanan yang haram, ada hapunnya memakan yang
ini kita yang bini masuk surga, yang laki masuk neraka. Goodbye, goodbye, goodbye. Ada lagunya goodbye apa? Hasilnya, nah maka hasilnya kesimpulannya segala hadis yang tersebut di pasal ini yang menyatakan segala dosa dan segala siksa atas perempuan yang suka keluar dari rumahnya bepergi-pergian, apakan lagi istimewa pula dari sebab karena bagus pakaiannya, lalu hendak merayakan pakaian yang bermerek, atau bagus rupanya lalu hendak menampakkan rupanya yang bungas nih, maka bahwa perempuan itu mendapat murka Tuhan dan dapat laknat malaikat dan dapat rupa-rupa siksa di akhirat. Maka tiap-tiap perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya dan beriman, arti beriman itu percaya bahwa terjadi kena hari kiamat, tentulah ia merasa takut daripada yang demikian itu. Ini katanya anak ini laki-laki sama aja lah. Nah, membukti percaya lawan hari kiamat, percaya ada siksa, takutan kita. Maka di sini dibuat satu permisalan contoh. Ini contoh Jasidin supaya kita lebih paham. Andainya Jasidin jikalau ada seorang perempuan hendak keluar dari rumahnya, sesudah berpakaian segala macam perhiasannya, maka tiba-tiba waktu di jalannya itu ada segala tahun penyangat yang mengumbar, maksudnya menyasah, dan mengantuk, maksudnya menyangat akan tiap-tiap orang yang berjalan di jalannya itu, hingga masing-masing dapat bangkak muhanya karena antupan si tahun tadi nih, karena sangatannya melihat tentang itu, maka tentulah si perempuan itu, nah dia jadi ia keluar dari rumahnya. Nah, kadang saya keluar rumah sudah dilihat orang banyak karena penyangat, disangat bangkok muha dan bangkok anggota kita tidak jadi nanti kita. Nah itu modelnya tuh apa namanya ilustrasinya tuh. Maka tentulah perempuan itu tiada jadi keluar dari rumahnya karena takut diantuk setahun itu, artinya disangat setahun, dan takut bangkak muha. Nah, maka pikirkanlah baik-baik hai anakku di sini. Alhamdulillah. Bahwasanya murka Tuhan dan siksanya yang amat keras, yaitu terlebih patut ditakuti daripada takut sangatan setahun itu. Nah, maka perempuan yang dapat pikiran begini beserta ada imannya, maka mudahlah padanya meninggalkan untuk pergi-pergian kemana-mana yang tidak bermanfaat. Jadi asal mau berpikir. Nah, melainkan jika ada yang fardu juga. Nah, kalau untuk kewajiban yang fardu kayak menuntut ilmu, nah ini boleh aja. Tentulah maka dia juga dalam hati. Nah, dengan seboleh-bolehnya menjauhkan. Jadi kalau perkara kewajiban kefarduan itu pun sakuasanya kita jauhkan daripada penglihatan orang laki-laki adanya. Nah, itu diantaranya. Jadi walaupun kita pengajian misalnya, itu tetap juga dijaga. Nah, jangan yang sembarang berlihat segala macam. Nah, aslinya itu